Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, nanti hari ini kita akan mulai membahas orang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten kalau ini Pak? Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Nabi pernah mengatakan, ma wadi'al ardi ba'dal anbiya khairum min Abi Bakrin. Tidak ada orang yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini setelah kemuliaan para nabi dan para rasul kecuali Abu Bakar. Luar biasa Bang. Jadi hari ini kita akan membahas orang terbaik yang pernah ada setelah para nabi dan para rasul, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan persahabatannya itu sudah dimulai sejak masa remaja, Pak. Sejak masa remaja. Di saat Nabi dewasa, Sayyidina Abu Bakar sahabatnya. Di saat Nabi mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang paling dapat dipercaya, Sayyidina Abu Bakarlah sahabatnya atau teman baiknya. Ketika beliau diutus menjadi Rasul, Abu Bakarlah yang menjadi sahabat terdekatnya. Di saat-saat kesulitan menghadapi orang-orang Quraisy, menebus para budak, Abu Bakarlah yang melakukannya. Dan di peristiwa-peristiwa lainnya seperti hijrah, perang Badar, dan peristiwa penting lainnya, Sayyidina Abu Bakarlah yang menjadi teman setianya. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, andaikan ditimbang semua imannya penduduk bumi ini, kemudian dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, pastilah imannya Abu Bakar jauh lebih berat dibanding imannya seluruh penduduk bumi. Masya Allah. Inilah Sayyidina Abu Bakar. Maka kalau kita membahas bagaimana postur tubuhnya, kemudian keluarganya seperti apa, bagaimana masuk Islamnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana jasa-jasanya, seperti apa wafatnya, kita akan mendapatkan orang yang paling dekat dan paling mirip dengan Nabi dari segi akhlaknya adalah Sayyidina Abu Bakar. Sampai wafatnya, itu umurnya atau usianya sama Pak. Berapa kemarin? 63 tahun. 63 tahun. Itu usia menurut tahun Hijriah. Jadi kalau tahun Masehi malah berkurang mungkin. 63 tahun. Jadi beliau menjadi khalifah itu kira-kira 3 tahunan. Setelah itu wafat. Dengan hari yang sama, Masya Allah. Hari apa kemarin? Hari Senin. Dengan hari yang sama. Dan dikuburkan di tempat yang sama. Yaitu di rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi ketika Nabi wafat, Sayyidatina Aisyah masih tinggal di situ Pak. Berdekatan dengan makam Nabi di sampingnya. Kemudian ketika ayahnya wafat, Sayyidina Abu Bakar juga masih di situ. Nah, setelah
Sayyidina Umar wafat kemudian dikubur di situ juga, baru Sayyidatina Aisyah ini pindah. Sebab apa? Sebab sudah ada orang lain yang masuk yang bukan mahramnya di rumah tersebut. Jadi ketika Nabi wafat itu Sayyidina Aisyah masih di situ, masih tidur. Kok gak wedi? Wedi ono apa wong Nabi kok wedi? Beliau masih merasakan bahwa Nabi masih seperti hidup, hanya tidak bisa melihat gitu aja. Sering menziarahi dan tidak pakai, kadang-kadang tidak pakai apa nih? Kerudung. Tetapi begitu Sayyidina Umar sudah masuk di situ, sudah dikubur di situ, maka ketika Sayyidatina Aisyah masuk ke situ untuk ziarah, beliau pakai kerudung lengkap karena sudah ada orang yang apa? Bukan mahramnya. Nah, itu Sayyidatina Aisyah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini apapun yang dikerjakan Nabi, apapun kebiasaan Nabi, baik yang berkenaan dengan syariat maupun bukan, itu semuanya ditiru oleh Sayyidina Abu Bakar. Sehingga ketika Nabi wafat itu pertanyaan kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa yang Nabi kerjakan tapi saya belum mengerjakan? Yang akhirnya ditunjukkan, oh itu, Nabi itu dulu ketika masih hidup ada pengemis Yahudi yang tiap hari dikasih makan, didulang, tapi tiap hari pula dia menghina-hina Nabi di hadapan Nabi. Tapi karena orangnya buta. Baik kalau begitu. Akhirnya tiap hari didulang oleh Sayyidina Abu Bakar. Tetapi pengemis Yahudi ini merasakan bahwa kok ada yang beda ya, enggak seperti orang biasanya. Jadi Nabi ketika dulang itu diam saja, dilokno, ojo jeduk-jeduk Muhammad, ketularan sihir kok. Diam saja Nabi. Ketika pindah Sayyidina Abu Bakar yang melakukan, orang ini terasa, kok beda ya? Biasanya itu enggak seperti ini, terasa. Akhirnya, sampean sopo? Ditanya begitu, sampean bukan orang seperti biasanya ya? Ditanya begitu, benar. Padahal waktu itu masih menghina-hina Nabi. Terus siapa yang dulu menyuapi saya itu? Yang dulu menyuapi sampean itu ya, orang yang sampean hina-hina terus tiap hari itu. Akhirnya Yahudi ini nangis dan bersyahadat. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi, baik itu yang disuruh atau syariat atau yang bukan, itu semuanya dicontoh. Sehingga akhlaknya, tingkah lakunya ini sangat mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah fan berat. Orang yang ngefan itu fan berat itu semuanya dicontoh. Pakaiannya, tingkah lakunya. Anak kalau bisa ya nyontoh. Berapa itu anaknya? 3 ya, saya 3. Ini kalau fan berat. Seperti anak-anak sekarang kalau ngefan siapa gitu ya, hampir semuanya dicontoh. Nah, kita akan mengenal jauh atau lebih jauh dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semoga dengan mengenal lebih jauh itu, kita semakin mencintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kita saling mencintai, karena Allah, mudah-mudahan roh kita ini tersambung dengan yang kita cintai. Dan mudah-mudahan dengan cinta itu, kelak kita akan bertemu di akhirat nanti. Insyaallah mungkin. Amin. Tetapi mungkinkah kita bisa bertemu sementara amalan kita ini jauh dibanding dengan beliau? Salat kita, baca Quran kita, puasa kita dan amalan-amalan yang lain. Ini jauh Pak nggih. Tetapi kalau kita punya rasa cinta, insya Allah akan dipertemukan. Jadi satu-satunya orang yang bisa bertemu adalah karena apa? Cinta kita. Tentunya kita pernah mendengar ya. Suatu saat Rasulullah duduk bersama para sahabat memberikan khutbah atau ceramah gitu ya. Tiba-tiba
ada orang desa yang biasa disebut dengan Badui. Jadi kalau dengar kata-kata Badui itu berarti orang desa. Tiba-tiba nyelonong dan bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, sampean bolak-balik ngomong kiamat, tapi kok gak sampean sampaikan kapan kiamat itu ya Rasulullah gitu. Bolak-balik ngomong kiamat kok gak diomongno kapan. Ini orang rodok memang rodok nyelonong ya. Para sahabat ini sebenarnya wong gak duwe duga ini. Tetapi akhirnya mereka bahagia sebab jawaban Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kamu bertanya tentang kapan kiamat itu, apa yang kamu persiapkan? Apakah sholatmu sudah baik? Amalan-amalanmu sudah baik? Ternyata jawab orang ini, ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan apa-apa, kecuali hanya cintaku kepadamu, katanya. Kecualinya cinta saya ini kepada engkau ya Rasulullah. Lalu jawab Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai di dunia ini. Masya Allah. Ini sahabat langsung takbir Allahu Akbar saking senengnya. Berarti saya ini punya kesempatan nanti bisa bersama-sama dengan Nabi di akhirat sebab saya punya rasa cinta kepada Nabi. Sahabat yang hadir semuanya senang, luar biasa. Untuk itu mari kita mengenal. Kalau kemarin sekitar 5-4 tahunan kita mengenal Nabi mulai awal hingga akhir, sekarang kita akan mengenal lebih dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita lanjutkan, kita kirim Fatihah dulu kepada dua orang mulia ini. Yang pertama kepada Nabi. Lahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita khususkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Lahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang terpilih dari yang terpilih. Jadi sahabat itu ada jumlahnya sekitar 124.000 sekitar Pak ya, karena belum ada sensus waktu itu. 124 ribuan. Nah itu kalau disaring untuk memilih yang terbaik, maka yang terbaik adalah kaum muhajirin dan kaum ansor. Muhajirin itu yang hijrah, ansor itu yang menolong, yaitu orang-orang Madinah. Kemudian disaring lagi, maka dapat yang terbaik adalah sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat ansor yang pernah ikut di peristiwa Bai'atur Ridwan. Apa Bai'atur Ridwan itu? Yaitu sumpah setia untuk tidak melarikan diri ketika mendengar ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Sayyidina Utsman ini diutus untuk bernegosiasi dengan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Kemudian terdengar kabar bahwa Sayyidina Utsman itu dibunuh. Maka kemudian terjadi sumpah setia untuk tidak melarikan diri dalam rangka membalas kematian Sayyidina Utsman. Ini disebut dengan Bai'atur Ridwan. Oke. Kemudian disaring lagi, maka yang terbaik adalah orang yang ikut Bai'atur Ridwan sekaligus orang yang pernah ikut di medan Badar, perang Badar. Dan ketika itu disaring lagi untuk mencari yang terbaik, maka disitulah kemudian ada istilah asyara mubassirina lil jannah, yaitu 10 sahabat yang diberi kabar gembira,
dijamin masuk surga ketika beliau-beliau ini masih seger buger. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa saja? 4 khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang 6 siapa? Ini pelan-pelan karena namanya belum familiar. Yang 6 Abu Baidah bin Jarrah. Sudah pernah dengar kemarin? Abu Baidah bin Jarrah. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar juga nggih? Tapi kurang familiar dibanding Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang ke-7 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang ke-8 adalah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Ini misalan Sayyidatina Aisyah. Kemudian Zubair bin Awam yang ke-8. Oh yang ke berapa tadi? 9. Zubair bin Awam. Ini adalah menantu Sayyidina Abu Bakar yang mendapatkan putrinya Asma binti Abu Bakar. Kemudian yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Adalah ipar daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika itu mendengar Quran dibaca terus dikampleng ini berdarah itu, yaitu namanya Sa'id bin Zaid. Mendapatkan adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab. Nah, dari 10 orang itu disaring lagi akan mendapatkan orang mulia, yaitu 4 orang yang menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Dari 4 orang itu, kalau disaring lagi, dibagi menjadi 2 itu, akan mendapatkan orang termulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sehingga Nabi pernah mengatakan, iqtadu billazaini min ba'di Abu Bakrin wa Umarin. Ambil setelahku dari 2 orang ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maksudnya apapun yang diputuskan ambil. Hampir bisa dipastikan pasti benar. Nah, kira-kira begitu. Itu jaminan Nabi. Kemudian dari 2 orang itu dipilih lagi, muncullah nama yang terbaik, yang paling mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Beliau dikatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, yaitu orang yang paling awal Islamnya dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, sekarang kita mulai dari masa kelahiran beliau, atau nama kecilnya siapa sebenarnya Abu Bakar ini. Abu Bakar As-Siddiq ini lahir kira-kira 2 tahun setengah setelah tahun gajah. Kalau tahun gajah sinten yang lahir? Nabi kita, Nabi. 2 tahun berikutnya baru lahir Sayyidina Abu Bakar. Berarti selisih 2,5 tahun, ya, digenapkan jadi 3 tahun gitulah. 3 tahun. Lalu nama aslinya siapa? Siapa Bu? Barangkali ada yang tahu nama aslinya. Nama aslinya ternyata Abdullah. Abdullah. Nama bapaknya Utsman. Ampun Pak Utsman. Nama bapaknya Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman. Ini nama Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Utsman. Nah, beliau ini diberi julukan atau gelar. Bahasa Arabnya laqab. Ada 5, tapi saya sampaikan 3 saja. Gelarnya yang pertama adalah Atiq. Kemudian gelar yang kedua Abu Bakar, Abu Bakrin. Dan yang ketiga adalah As-Siddiq. Ini gelar beliau. Lalu apa Atiq itu? Atiq ini diberi gelar oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Maksudnya adalah li husnil jamalihi. Karena wajahnya yang manis.
Sayyidina Abu Bakar ini wajahnya manis, yang selalu menyenangkan ketika dipandang. Orang bertemu Sayyidina Abu Bakar itu ndelok wajahnya pun seneng. Manis wajahnya. Kalau senyum, senyumnya manis. Masya Allah. Dan setelah menjadi seorang muslim, beliau tetap dijuluki dengan julukan Atiq, Al-Atiq. Tapi maknanya beda. Apa Al-Atiq yang sudah disematkan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar? Yaitu Atiqullaha minan nar. Orang yang dibebaskan dari neraka. Jadi yang pertama tadi karena wajahnya yang manis, kalau orang melihat mesti seneng. Tapi yang Atiq yang kedua setelah masuk Islam adalah orang yang dibebaskan dari api neraka. Selanjutnya Bakar atau Abu Bakar. Apa bakar itu? Bakar-bakaran mungkin, buatan bakar-bakaran. Yaitu fata minal ibil, yaitu unta yang masih muda. Unta yang masih muda, masih kuat, masih cekatan. Itu bakar. Jadi Abu Bakar itu berarti bapaknya unta yang masih muda. Bapaknya unta yang masih muda. Sebab Sayyidina Abu Bakar ini terkenal dengan orang yang sangat bersemangat dalam menjalankan bisnisnya. Orang yang cekatan dalam hal apapun. Sehingga orang-orang Mekah pada waktu itu menjuluki Bakar. Karena cekatannya itu. Cekatan atau gesit. Inilah Abu Bakar. Lalu yang ketiga adalah As-Siddiq. Apa artinya As-Siddiq? Apa artinya? Membenarkan. Jujur yang paling membenarkan. Itu As-Siddiq. Jadi jujur, benar, dan yang paling membenarkan. Kalau Atiq tadi siapa yang ngasih gelar? Tokohnya atau orang-orang Quraisy. Yang kedua Nabi. Kemudian Abu Bakar yang memberi gelar juga orang-orang Quraisy. Atau yang memberi gelar orang, masih orang Bang. Nah sekarang As-Siddiq. Gelar yang ketiga, As-Siddiq. Ternyata yang memberi gelar bukan manusia. Siapa Pak? Siapa? Allah Pak yang beri gelar. Allah, luar biasa. Masih ingat peristiwa Isra Mi'raj? Masih masuk lupa. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, semua orang meragukan cerita Nabi. Termasuk para sahabat. Memang tidak masuk akal Bang. Wong biasanya orang pergi dari Mekah ke Palestina itu 1 bulan Mbak. Kalau PP 2 bulan. Lah ini kok ada orang yang menceritakan saya tadi malam barusan melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi ke Palestina, kembali ke Mekah, kok belum subuh sudah sampai di Mekah. Nah ini kan tidak masuk akal sama sekali. Kalau di Jawa mungkin rodok masuk akal, karena di Jawa mengenal ajian Seripi Angin, sadek sanjet sudah sampai. Mungkin rodok masuk akal, tapi di Arab tidak ada. Akhirnya hampir semua sahabat ini tidak mempercayainya, ragu. Apalagi orang-orang musyrik. Ya tambah Muhammad gendeng. Akhirnya berita itu tersebar. Lalu apa komentar daripada Sayyidina Abu Bakar? Andaikan yang disampaikan Muhammad jauh lebih dahsyat daripada itu, aku tetap akan membenarkannya. Masya Allah, ini Sayyidina Abu Bakar. Saking percayanya karena mulai dari kecil, dari remaja sudah bersahabat dengan Nabi, sangat mengenal Nabi, dan Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu yang bohong. Sehingga modal inilah yang membuat Sayyidina Abu Bakar langsung membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Sayyidina Umar pun tidak begitu percaya Pak, ketika mendengar berita tersebut. Tapi Sayyidina Abu Bakar langsung membenarkan. Nah, di saat sahabat masih ragu itulah Abu Bakar membenarkan, sebab sekali lagi beliau
sudah mengenal Nabi mulai sejak usia remaja. Kemudian Abu Bakar menemui Nabi dan merangkul beliau sambil berbisik, "Ya Rasulullah, as-sahihun kama qala haula?" Apakah yang dibicarakan oleh orang-orang itu benar? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Benar wahai Abu Bakar." Lalu apa jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar? "Sodaqtuka ya Rasulullah," sambil berbisik, "Sodaqtuka ya Rasulullah. Aku percaya ya Rasulullah, engkau adalah orang yang benar." Masya Allah. Maka saat itu juga malaikat Jibril kemudian turun dan menyampaikan, "Ya Muhammad, mulai hari ini Abu Bakar adalah As-Siddiq." Masya Allah. Ini utusan Allah. Mulai saat ini Abu Bakar adalah As-Siddiq, orang yang paling membenarkan. Berarti gelar dari siapa? Dari Allah. Masya Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, tidak ada seorang pun yang ketika aku sampaikan Islam kepadanya, melainkan di wajahnya ada kebingungan, ada tanda-tanda keraguan, terus tanya-tanya dulu, kecuali Abu Bakar. Jadi ketika Islam disampaikan kepada Abu Bakar, yang waktu itu nanti ada pembahasan tersendiri. Waktu itu beliau datang dari Palestina untuk berdagang, langsung menemui Nabi karena mendengar kabar di sana. Langsung beliau masuk Islam tanpa banyak tanya. Ya ada pertanyaan sedikit gitu ya. Tanpa banyak tanya. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini yang paling cepat Islamnya, paling gampang Islamnya, tanpa bertanya-tanya yang bertele-tele dulu. Nah, kita ulang. Nama aslinya siapa tadi? Abdullah. Nama bapaknya? Utsman. Abdullah bin Utsman. Gelarnya siapa yang pertama? Atik. Atik, orang yang manis wajahnya ketika dipandang menyenangkan. Kemudian diberi gelar Nabi juga orang yang dibebaskan dari neraka. Atik. Yang kedua, julukannya Abu Bakar, yaitu orang yang gesit, yang selalu bersemangat dalam bisnisnya, sehingga beliau menjadi saudagar yang kaya. Dan yang terakhir adalah As-Siddiq, gelar yang disematkan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, diberitakan kepada Nabi kita Muhammad. Ayahnya namanya Utsman, tetapi ayahnya juga mempunyai lakop atau julukan. Julukannya adalah Abu Kuhafah. Jenengan eling-eling mboten napa, mboten eling mboten napa, mboten wonten ujian nggih. Abu Kuhafah. Abu Kuhafah. Sehingga Abu Bakar ini juga sering disebut Abdullah bin Abi Kuhafah. Abdullah bin Abi Kuhafah. Sayyidina Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Jadi namanya aslinya adalah Abdullah, nama ayahnya Utsman. Kemudian lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dua gelar ini dipakai, Abu Bakar As-Siddiq, bin bapaknya namanya Abu Kuhafah. Nah, kira-kira begitu ya. Kita sudah sedikit mengenal bagaimana Sayyidina Abu Bakar. Lalu keistimewaan apa lagi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.